Kita belanjain duit itu, nanti si duit itu bakal kembali ke kita. Jadi nggak habis-habis uangnya? Nggak habis-habis, justru malah bertambah karena kita dapat dari kembalian. Kembalian dapat, Oke. belanjaan dapat, duit kembali. Nominalnya berapa sih kalau kamu boleh tahu? Nominalnya 10.000. 10.000. Iya, cuman kalau buat di kampung kan 10.000 itu juga 10.000 rupiah. iya. Dibelanjain, dapat barang, Tapi uang nggak balik. habis-habis. Tapi belanjanya nggak boleh pas Ada 10.000. kembalian, ya lama-lama Jadi malah harus ada bertambah. kembalian. Nah, disitulah mulai terkumpul, ekonomi saya mulai berubah makmur. Sampai kalau boleh tahu sampai berapa tuh terkumpul uangnya dari 10.000 itu? Lumayan, tergantung kita belanjainnya berapa kali sehari. Bisa berkali-kali ya, yang Iya. penting ada kembaliannya Yang ya? penting kalau misalkan kita jajan 2.000, kembali 8.000 Iya, dia kali kembali dari situ. 10 hari. Sekali 10 kali. 10 kali itu aja udah. Itu sehari. Iya sehari kan. Bisa setiap hari. Dan secara perekonomian membaik nih. Membaik sekarang Lalu udah tujuannya membaik. datang ke sini apa? Udah nggak dihina lagi dong? Enggak, dihina enggak. Nah, di situ karena ekonomi saya udah membaik, hidup saya udah ngerasa makmur, di situ saya udah meninggalkan cara-cara seperti itu. Udah saya nggak mau pakai lagi. Oke. Karena Nggak saya ada sadar. nggak ada pemutaran lagi dong, karena basically masnya sendiri tidak bisa mencari uang kan selain cara itu. Kita udah bisa buka usaha Udah warung usaha. Jadi menjadi kecil-kecilan modal karena ya dari iya situ. kita mencari modal. Nah, dari situ saya kan mau tinggalin. Hah. Nah, mau tinggalin udah nggak saya pakai lagi. Mungkin dia ngerasa nggak terima, dilupakan, merasa dilupakan. Ibarat manusia itu lupa kacang kulit, Iya. kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Terus? Iya. Dia sering, disitulah dia mulai ngeganggu saya. Ibu-ibu tadi. Iya, entah itu yang ngeganggu saya, entah itu ibunya, entah itu pengisi jimat itu. Yang pasti pengisinya juga si ibu itu, Pak, mungkin. Oh iya benar. Ganggunya gimana? Ngeganggunya kayak misalkan saya lagi tidur, tiba-tiba dia ada di samping saya, apalagi pas malam tanggal lahir saya. Dia pasti selalu hadir. Oke. Jadi malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin Buat untuk melepaskan dari gangguan-gangguan itu. gangguan-gangguan itu. Tapi duit, kendit, dan batu itu masih disimpan? Masih saya simpan. Oke, nanti kita tanya pendapat sahabat kami sebenarnya ada kaitannya nggak dengan benda-benda yang disimpan itu ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Didit mendiami rumah dengan nomor 4 dengan tanggal lahir 1 Januari 1987. Saya melihat dari mata batin saya, sosok Didit penuh dengan dendam. Adanya rasa sakit hati pada masa lalu yang membuat Didit melakukan pesugihan. Entah kenapa, saya merasakan adanya sosok gaib yang terus menghantui Didit hingga saat ini. Saya mencoba merasakan Didit adalah sosok yang gila dengan uang. Saya merasakan ada ular bersisik emas. Mungkinkah ini gaib yang ada di tubuh Didit atau bukan? Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Entah kenapa ya. Oke. Saya minta garam penuh gitu. Aku mau cleansing di sini dulu.
perlindungan ekstra untuk penonton supaya tidak kemasukan. Dan ada kecenderungan partisipan saya kali ini berbahaya. Dia bisa nyerang penonton ya, Roy? Betul sekali. Makanya saya berpikir ulang selama beberapa detik dan mencari informasi bahwa ini harus diprotek dulu sebelum kejadian. Karena nggak mau dia udah masuk, penonton kita ada yang terluka. Iya. Itu satu ya. Makanya kenapa ini garis ini jangan dilangkain, jangan keluar dari garis ya. Sampai selesai. Oke, berarti jangan sampai terputus ya garisnya ya. Betul, jangan sampai terputus garisnya. Jangan. Sebentar. Jujur ya, jujur. Anak bocah ini tampak seperti anak baik-baik lainnya. Namun, dia tidak nakal cuma. Namun, energi yang saya dapatkan membuat seseorang bisa multi persepsi antara real, halusinasi, atau beneran. Atau hantu beneran. Ini karena energi negatif atau ada sosok gaib yang dalam diri anak ini, di dalam Didit, atau karena apa, Ron? Karena Mas Didit juga kayak ada apa itu namanya, makhluk. Pesugihan? Ya, pesugihan dan perjanjian. Tinggal dikit lagi kok. Pokoknya jangan ini ya, jangan keluar dari lingkaran putih ini. Biasanya dari partisipan yang datang kasus pesugihan itu selalu ada perjanjian ya, Ron. Dan akhirnya minta tumbal. Oke. Dan jangan sampai kita keluar dari ini ya. Peraturannya seperti itu dulu sekarang hari ini ya. Jangan ada yang keluar, apapun yang terjadi ketika dia menyerang, kalian angkat kaki aja. Bukan gini, tapi ngangkat gitu ke dalam sana. Di sini saya melihat auranya kencang banget ya. Coba tanya dia. Manusia bermuka dua. Bermuka dua. Kelihatan sih, Kamu merasa itu? kelihatan. Karena kalem, tapi sebenarnya memanfaatkan hal goib itu juga kan? Wawan ini karena sakit hati, sering dihina tetangganya karena soal ekonomi, akhirnya dia punya mantra yang disarahkan oleh almarhum kakeknya. Dia baca di tanah kuburan. Dan waktu itu dalam lagi bertapa, ada seorang nenek-nenek yang datang. Nenek itu memberikan uang, lalu ada batu dan gendit. Dan gendit, Gendit. semacam tali yang untuk diikat di pinggang. Semacam tali itu. Nah, uang itu 10.000 sebenarnya, tapi kalau uang itu digunakan, maka uang itu akan kembali. Jadi dia putar terus uangnya, uang itu dibelikan barang seharga 1.000, dia dapat kembali 9.000, terus uang 10.000-nya itu kembali. Terus Seperti itu. setiap hari, dan akhirnya banyak uangnya untuk modal usaha. Tapi sekarang justru Malah ya, ibu-ibu itu sering datang karena dia tidak menggunakan uang itu lagi. Karena udah ada modal, udah usaha, gendit, batu, dan uangnya tidak digunakan lagi. Seolah-olah ada penghuni dari benda-benda itu yang sering menghantui sosok Didit ini. Gitu, nah. dan sosok Didit ini ingin motivasinya datang ke sini adalah Ingin melepaskan gangguan-gangguan gaib yang mengganggu hidupnya. ingin melepaskan gangguan-gangguan goib. Itu memang berasal dari benda-benda itu ya, Roy? Ada nenek-nenek, ada juga sosok hantu yang menyeramkan katanya. Iya, betul. Jadi sebenarnya tujuan nenek-nenek itu apa ya, Koh ya? Tujuannya adalah ingin meminta balasan imbalan. Oh, jadi kalau nggak dipakai lagi di uang, gendit, dan batu, dia harus dapat sesuatu gitu. Dan Betul sekali. Saya melihatnya sangat jelas sekali ya.